Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, mudah-mudahan pada saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, keridhaannya kepada kita semua, serta melimpahkan rezeki yang barokah kepada kita di dunia hingga akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, insyaallah kami akan mempersembahkan kisah sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang gajinya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ketika menjadi khalifah. Jangan kemana-mana, karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang pedagang kain. Kegiatan sehari-harinya adalah dengan berbisnis kain. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, sebagaimana biasanya, beliau pun pergi ke pasar pada pagi hari dengan membawa beberapa kain untuk dijual di sana. Di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun bertanya, "Hai Abu Bakar, mau kemana engkau?" Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Ke pasar." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Apabila engkau sibuk dengan perdaganganmu, lalu bagaimana dengan urusan kekhalifahan?" Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Kalau demikian, bagaimana saya menafkahi anak dan istri saya?" Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Mari kita pergi menemui Abu Ubaidah radhiyallahu anhu yang diberi oleh Rasulullah SAW gelar Aminul Ummah, yang artinya orang kepercayaan umat. Dia yang akan menetapkan gaji bagimu dari Baitul Mal." Setelah berkata begitu, maka keduanya pun pergi menemui Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu menetapkan tunjangan untuk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagaimana ditetapkan bagi setiap muhajirin tanpa pengurangan dan penambahan. Pada suatu ketika, istrinya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Saya ingin makan manisan." Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Saya tidak mempunyai uang untuk membelinya." Istrinya berkata, "Kalau engkau setuju, saya akan menyisihkan sedikit uang dari pembelanjaan setiap hari
sehingga dalam beberapa hari uang akan terkumpul. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu pun mengizinkannya. Akhirnya istrinya pun menyisihkan uang sedikit demi sedikit, sehingga dalam beberapa hari uang itu sudah terkumpul. Kemudian istrinya menyerahkan uang itu kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk dibelikan bahan-bahan manisan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Dari pengalaman ini sekarang saya tahu bahwa kita mendapatkan gaji yang berlebih dari Baitul Mal. Oleh karena itulah, uang yang dikumpulkan istrinya dikembalikan ke Baitul Mal. Dan beliau mengurangi gajinya untuk selanjutnya sebanyak yang dikumpulkan oleh istrinya setiap hari." Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, kita bisa ambil hikmah dari kisah tersebut. Walaupun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang khalifah dan tokoh masyarakat, namun ia tetap ingin berdagang. Karena sebelumnya dia mencukupi segala keperluan keluarganya dari hasil berdagang. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, beliau berkata, "Kaumku telah mengetahui bahwa uangku dan perdaganganku telah mencukupi keluargaku. Tetapi sekarang aku telah disibukkan dengan urusan kekhalifahan untuk menyelesaikan urusan kaum muslimin, sehingga tidak ada waktu bagiku untuk berdagang. Oleh karena itu, nafkah keluargaku telah ditetapkan dari Baitul Mal." Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, walaupun begitu, ketika hampir meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada putrinya, yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Kembalikanlah barang-barang keperluanku yang telah diambil dari Baitul Mal kepada khalifah penggantiku." Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal, dia sama sekali tidak memiliki dinar ataupun dirham, kecuali hanya meninggalkan seekor unta betina, sebuah mangkok, dan seorang hamba sahaya. Dalam riwayat yang lain hanya satu selimut penutup badan, sedangkan dalam riwayat yang lain hanya satu permadani. Ketika barang-barang itu telah sampai di tangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia telah menunjukkan jalan yang sulit diikuti oleh pengganti-penggantinya." Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, demikianlah kisah tentang gajinya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika menjabat menjadi khalifah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya bersama dari Al-Hijrah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.